Pada malam gelap di desa terpencil, seorang penduduk bernama Raden berjalan pulang melewati pemakaman kuno. Angin malam berbisik di antara pepohonan tua, menciptakan suasana yang menakutkan. Tiba-tiba, ia merasa adanya kehadiran tak terlihat di sekitarnya. Ketika langkahnya melambat, dia melihat sosok putih yang mengambang di kegelapan. Sosok pocong muncul dari balik pohon-pohon tua. Matanya memancarkan cahaya merah, menciptakan rasa dingin di tulang belulang Raden. Pocong itu meloncat-loncat mendekat tanpa suara, mengguncang jiwa Raden. Waktu terasa melambat saat Raden terdiam, melihat penampakan itu menghilang ke dalam kabut malam. Keringat dingin mengalir di punggungnya saat ia melanjutkan perjalanannya pulang, merenungkan pengalaman mistis yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ketika Raden mencapai pintu rumahnya, dia merasa kedinginan dan gemetar. Meskipun berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya imajinasi, bayangan pocong dan tatapan mata merah menyala tetap menghantui pikirannya. Esok paginya, Raden bercerita kepada warga desa tentang kejadian misterius tersebut. Mereka menatapnya dengan serius, dan satu persatu mulai menceritakan pengalaman serupa yang mereka alami di malam-malam sebelumnya. Semua cerita itu berkisah tentang penampakan pocong yang mengambang di sekitar pemakaman kuno. Raden dan warga desa berusaha mencari tahu lebih banyak tentang sejarah pemakaman tersebut. Mereka menemukan legenda tua tentang arwah yang berkeliaran di malam hari, mencari damai setelah kehidupan mereka yang tragis. Dari sumber-sumber lisan, mereka belajar bahwa pocong itu muncul untuk memberikan pesan atau mencari keadilan. Takut, namun penasaran, Raden dan warga memutuskan untuk mengadakan ritual persembahan di pemakaman untuk menenangkan roh-roh yang berkeliaran pada malam itu. Di antara lilin-lilin yang menyala, pocong-pocong itu muncul kembali, namun kali ini dengan ekspresi yang tenang. Seolah-olah mendengar doa dan persembahan mereka, pocong-pocong itu menghilang dengan damai. Setelah peristiwa itu, desa itu menjadi lebih tenang, dan warga pun hidup dengan rasa hormat terhadap arwah-arwah yang telah mendiami pemakaman kuno mereka. Setelah ritual persembahan, suasana di desa itu berubah menjadi lebih harmonis. Warga desa merasakan kehadiran pocong tidak lagi menakutkan, melainkan sebagai entitas yang berdamai dengan dunia arwah. Meskipun masih ada cerita mistis yang beredar, kehadiran pocong menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah desa yang mereka jaga dengan penuh rasa hormat. Raden, yang awalnya dihantui ketakutan, menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap keajaiban dan spiritualitas. Dia bahkan memutuskan untuk mendalami pengetahuan tentang kepercayaan lokal dan meresapi kearifan yang terkandung dalam kisah-kisah lama. Beberapa tahun kemudian, desa itu menjadi tujuan wisata unik, di mana orang-orang datang untuk mendengar kisah-kisah mistis dan merasakan kehadiran pocong dalam suasana yang penuh ketenangan. Pemakaman kuno menjadi situs sejarah yang dilestarikan dengan baik, dan penduduk desa menjaga tradisi persembahan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada arwah para nenek moyang mereka. Dengan demikian, kisah mistis pocong di desa itu tidak hanya meninggalkan jejak ketakutan, tetapi juga membawa transformasi positif pada budaya dan kehidupan masyarakatnya. Kisah pocong di desa itu menyebar ke penjuru negeri, menarik perhatian media dan peneliti paranormal. Beberapa ahli paranormal bahkan datang untuk menyelidiki fenomena tersebut. Sementara itu, wisatawan dari berbagai daerah datang untuk merasakan atmosfer mistis desa tersebut dan mencari pengalaman yang unik. Desa itu mulai berkembang sebagai destinasi wisata mistis yang terkenal, menghadirkan festival dan acara-acara khusus setiap tahunnya. Pemakaman kuno menjadi pusat perhatian, dihiasi dengan lentera-lentera bercahaya dan dekorasi khusus pada malam hari. Warga desa semakin sadar akan potensi ekonomi di balik kepercayaan mistis mereka, mengembangkan berbagai usaha kecil yang mendukung pariwisata. Raden sendiri menjadi tokoh sentral dalam mempromosikan warisan mistis desanya. Dia mengelola homestay untuk wisatawan dan menjadi pemandu wisata lokal yang menceritakan kisah-kisah mistis dengan penuh semangat. Desa itu menjadi tempat bertemu antara tradisi kuno dan keinginan manusia modern untuk menggali keunikan dan keajaiban. Meskipun kehidupan sehari-hari di desa tetap berlangsung seperti biasa, pengaruh keberadaan pocong dan kisah-kisah mistis lainnya memberikan dorongan positif bagi ekonomi dan budaya desa tersebut. Sebuah keseimbangan harmonis terjaga antara kepercayaan tradisional dan kemajuan zaman. Desa itu menjadi bukti bahwa keajaiban tak selalu harus menakutkan, tetapi bisa menjadi daya tarik yang mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang.
Seiring berjalannya waktu, popularitas desa mistis itu semakin meluas, mencapai tingkat internasional. Acara televisi dan film dokumenter mengangkat kisah pocong dan kehidupan sehari-hari di desa, menarik minat lebih banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Penduduk desa tidak hanya membangun kerjasama yang erat untuk menjaga keaslian warisan budaya mereka, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah setempat mendukung inisiatif ini dengan membantu pengembangan infrastruktur pariwisata dan menyelenggarakan festival tahunan yang menampilkan seni, musik, dan budaya lokal. Desa mistis itu menjadi contoh bagi komunitas lain yang berusaha melestarikan kepercayaan tradisional sambil mengadaptasikannya ke dalam era modern. Raden, sebagai figur utama dalam perubahan ini, menjadi duta pariwisata desa. Dia mendirikan pusat seni dan warisan untuk mendukung pelatihan generasi muda dalam seni tradisional dan pertunjukan mistis. Desa itu menjadi model yang menginspirasi, menunjukkan bahwa warisan mistis bisa menjadi sumber kebanggaan dan kemakmuran. Pada akhirnya, kisah pocong dan desa mistis itu menjadi bagian dari sejarah yang terus berkembang, memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga dan menghargai warisan budaya mereka sendiri. Keberhasilan desa tersebut bukan hanya dalam membangkitkan ketertarikan akan hal-hal mistis, tetapi juga dalam membentuk sebuah masyarakat yang terhubung dengan akar budayanya, sambil melangkah maju ke masa depan yang cerah. Hingga saat itu, desa mistis itu tetap menjadi magnet untuk para pencari pengalaman unik dan keajaiban mistis. Peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk penduduk desa, tetapi juga meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan. Dengan bijak, warga desa dan pemerintah setempat menjaga keseimbangan antara menarik wisatawan dan menjaga keaslian tradisi mereka. Mereka membangun program pendidikan dan pelestarian warisan untuk generasi muda agar dapat meneruskan kearifan lokal dan mempertahankan esensi budaya mereka. Raden, sebagai sosok yang terlibat aktif dalam perubahan tersebut, menjadi pionir dalam membangun hubungan harmonis antara kepercayaan tradisional dan kebutuhan modern. Dengan tekadnya, dia memastikan bahwa cerita pocong dan keajaiban desa tersebut terus hidup, sambil membawa dampak positif bagi komunitasnya. Dan begitulah, desa mistis itu menjadi bukti bahwa kehidupan mistis dan modern dapat berdampingan, menciptakan keseimbangan yang membawa manfaat bagi semua pihak. Kisah pocong yang mencekam telah berubah menjadi narasi positif, menggambarkan bagaimana sebuah komunitas mampu mengatasi tahayul dan ketakutan untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian dulu cerita tentang desa mistis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.